renungan hari ini bagi saudara yang mengimani janji Tuhan, tetaplah berharap karena Tuhan adalah setia. Mungkin saudara yang pertama kali dengar ini dan engkau belum pernah mengimani, saya mengajak Bapak Ibu terkasih mengimani seperti seturut firman-Nya. Tuhan Yesus itu tidak dusta. Tuhan Yesus benar apa yang Dia firmankan. Ketika saudara sebagai orang yang percaya kepadanya mengimani, Tuhan janji dan Tuhan genapi dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana satu contoh seorang ibu menghadapi satu pergumulan yang dia hadapi ketika dihadapkan dengan hakim yang lalim. Tetapi di situ Tuhan mengajar kita untuk tetap berharap, tetap berdoa, tetap percaya, tetap bertekun. Bahkan dikatakan firman Tuhan sebelum kita akan baca, seorang hakim yang lalim itu bisa berubah dengan ketekunan. Imani apa yang kau yakini, yakini apa yang kau imani, dan jalankan hidupmu sebagai orang percaya yang berjalan dengan kehidupan supranatural. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saat mendengar firman Tuhan, setiap kita pasti akan mendapat berkat dan penguatan, karena firman Tuhan ini adalah suara Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Seperti yang tadi saya katakan, kisahnya seperti apa? Kisahnya seperti ini, Bapak Ibu terkasih. Lukas 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Puji syukur, firman yang sangat indah di saat ini dan kita akan mendengarkannya. Selamat mendengarkan Bapak Ibu yang terkasih. Dalam Injil Lukas 18 sampai 8 ada tertulis. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa. Berdoa itu tidak kadang-kadang ya, tapi Tuhan Yesus memberi clue di sini, harus selalu berdoa. Dan saat setia berdoa, tekun berdoa, lakukanlah itu dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak bosan-bosan. Kalau kita tahu bahwa sebetulnya doa adalah kebutuhan, maka kita tidak akan bosan, tidak akan jemu, bahkan kita selalu, manusia rohani kita, mencari namanya kehidupan doa. Seperti dagingmu tiap hari lapar dan kau kasih makan. Bahkan satu hari ada yang sampai 3 kali lebih, pakai tambah pula. Demikian pun ketika kita sadar bahwa kita adalah manusia rohani, kita akan mencari di mana kita bisa berdoa. Doa itu memuaskan kita. Doa itu menghilangkan dahaga, rasa haus dalam roh kita. Maka Tuhan berkata, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Dan doa itu bukanlah satu suka-suka kita. Tapi di sini Tuhan kasih petunjuk, kamu harus selalu berdoa. Artinya kalau mau rohanimu sehat, jasmanimu baik, kamu harus selalu berdoa. Kalau kau mau terjaga imanmu, kamu harus selalu berdoa. Nah, berikutnya Tuhan kasih ilustrasi ya, bagaimana ada seorang ibu yang meminta untuk dibela perkaranya di pengadilan dan dia harus hadapi hakim yang lalim. Ayat 2 berkata, katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati seorang pun, ya. Jadi lalim kata Alkitab seperti itu kelakuan hakim, ya. Tidak takut Tuhan, tidak menghargai orang lain. Ayat 3.
Dan di kota itu ada seorang janda, seorang ibu janda, yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Berapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut Tuhan katanya, ya, dan tidak menghargai, tidak menghormati seorang pun, namun karena ibu janda ini bikin susah, menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Apa yang dikatakan? Daripada saya susah-susah, saya mending bantu dia. Jadi ini sepertinya dia mencari jalan keluar buat dirinya, tapi sebetulnya dia memberikan jalan keluar kepada ibu janda ini yang bertalu-talu, tidak jemu-jemu. Dia yakin, dia berusaha. Ya, saya teringat satu kisah lucu, tapi bisa membantu kita menjadi rema dari ayat-ayat ini. Bertetanggaan satu keluarga Kristen dan satu orang tidak percaya kepada firman Tuhan, kepada Tuhan, maka dia tidak berdoa. Orang Kristen ini hidup dalam doa. Ya, bahkan dia kebutuhannya pun dia bawa dalam doa. Hingga suatu hari, maksud niat dari orang yang tidak percaya Tuhan ini, ya tidak percaya doa, dan satu paket ya, dia mau ngeprank. Saat dia mendengar tetangganya berdoa, ya Tuhan, berikanlah kami hari ini makanan secukupnya. Berkatilah keluarga kami sepanjang hari ini, sehingga apa yang kami perlukan, Tuhan tolong sediakan. Ketika tetangganya yang tidak percaya Tuhan, tentu nggak percaya kuasa doa, dia mau ngeprank. Apa yang dia buat? Dia pergi ke toko, dia belanja. Dia belanja ya kebutuhan hari-hari gitu. Ada roti, ada gula, ada mentega, dia belanja. Habis gitu, dia lekas buru-buru kembali, lalu dia letakkan, dia tahu bahwa keluarga Kristen ini masih di rumah, belum keluar. Maka belanjanya itu, dia taruh di depan pintu rumah mereka. Sambil dia tungguin. Ketika mereka, keluarga Kristen ini, keluar dari rumahnya, buka pintu, dia kaget karena ada satu plastik tersedia makanan, minuman gitu, kebutuhan hidup. Lalu akhirnya dia kaget, seraya dia angkat, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau dengarkan doaku Tuhan. Engkau kirimkan makanan untuk kami keluarga ini. Maka di sebelah itu sambil dia mengintip, tertawa terbahak-bahak, dia tidak tahan. Waktu dia tidak tahan, maka dia menghampiri, dia berkata, hahaha. Itu bukan dari Tuhan. Itu saya yang belanja di toko, lantas beli, taruh di depan pintu rumahmu. Sambil ketawa dia, lalu keluarga Kristen ini tetap mengucap syukur, dan dia tambah doanya. Bapak saudara, dia doanya apa? Dia berkata, Tuhan terima kasih, bahkan Engkau sanggup mengirim orang yang tidak percaya kepadamu untuk memberkati kami. Lantas dia dengar doa itu, dia bingung, dia heran, dia mikir, iya juga ya, malah dia menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjawab doa dari orang Kristen ini. Bapak Ibu terkasih, kadang-kadang kita melihat situasi-situasi yang buruk kita hadapi. Tapi percayalah, tangan Tuhan lewat doa-doa kita
bisa mengubah seseorang atau keadaan yang buruk untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Seperti kisah hakim yang lalim tadi. Dia merasa dia mau cari solusi daripada diganggu. Justru solusi yang dia kasih itu memberikan solusi kepada ibu yang tekun berdoa, ibu yang tekun berharap, ibu yang tetap percaya sekalipun menghadapi hakim yang lalim. Ketika saudara dengar firman Tuhan ini, mungkin ada rema atau saudara yang berharap akan janji Tuhan, atau saudara yang pertama kali dengar ini, engkau dalam kondisi terpuruk, putus asa. Mungkin banyak di antara Bapak Ibu yang sedang lemah tubuh atau sakit. Ada banyak orang-orang yang mau datang ke Balikpapan, mau ketemu Pastor Andi Simon. Saya bilang, nggak usah datang. Kalaupun mau datang, ya kebaktiannya hari Minggu pagi. Ya, nanti kita akan bantu mendoakan. Tapi ketahuilah, dengan bertekunmu kepada Tuhan, bukan berharap kepada manusia. Manusia itu mungkin bisa seolah-olah ngeprank kita. Kayak tadi, mungkin bisa engkau hadapi hakim yang lalim. Mungkin bahkan engkau dihadapi pencobaan dengan orang-orang yang jahat kepada engkau. Yang kau bertekun lewat doa, berharap dengan percaya. Dengar renungan ini dan kau mulai bangkit dan imani janji Tuhan, maka apa yang mustahil, apa yang tidak mungkin, itu dapat menjadi mungkin. Karena bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayat 7 dari Lukas 18. Saya baca sekarang, biar nggak salah ya. Lukas 18 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Tidakkah Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Doa tidak pernah sia-sia. Tuhan membenarkan orang-orang yang berdoa kepadanya siang dan malam. Berharap kepada manusia bisa kecewa. Berharap pada dunia yang tidak pasti bisa kecewa. Tapi berharap kepada Tuhan Yesus, engkau tidak akan dikecewakan. Dokter tidak pernah janji dengan kasih obat, lantas pasien pasti sembuh. Dosen tidak pernah janji masuk kuliah, selesai, pasti sukses. Tidak. Tetapi Tuhan Yesus berjanji, barang siapa yang percaya kepadanya, Tuhan Yesus berjanji, mereka tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa janji Tuhan. Jadi kalau saudara mau pegang janji, peganglah janji Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji, tidak ingkar. Kalaupun manusia ada yang berjanji, manusia bisa ingkar. Tetapi Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya. Dialah sang setia. Tuhan akan membenarkan orang-orang yang berdoa kepadanya dengan tidak jemu-jemu, berharap kesetiaannya, pertolongannya siang dan malam. Tuhan tidak akan mengulur waktu untuk menolong mereka. Itu kata firman Tuhan. Ayat 8. Aku berkata kepadamu, Tuhan akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Iman di bumi itu adalah perbuatan. Ya, perbuatan maksudnya apa? Apakah kita percaya kepada Tuhan ini hanya lip service atau tindakan? Ini yang saya maksud dengan perbuatan. Ya, iman di bumi itu perbuatan atau tindakan. Iman itu sola fide, hidup dengan iman. Tapi jangan hanya di mulut, tapi iman itu harus dihidupin. Tuhan mencari iman yang dihidupin di bumi ini. Katakan saja ada 10 orang kusta yang disembuhkan sama Tuhan Yesus. Tapi satu saja yang beriman untuk bertindak kembali, mengucap syukur.
Demikian pun juga katakanlah ada 10 anak Tuhan Yesus. Mungkin hanya 1 atau 2 atau 3 yang mengimani sungguh-sungguh firman Tuhan. Yang lain ya seadanya. Tuhan mencari yang 1, 2, dan 3 itu. Dan kadang-kadang penderitaan, pergumulan, masalah, keterpurukan, kesulitan, sakit penyakit membuat orang harus percaya akan janji Tuhan. Jadi saudara, tidak selamanya air matamu itu adalah suatu celaka bagi engkau. Justru situasi membuat engkau menangis. Tuhan sedang merancangkan menyelamatkan engkau. Tuhan sedang meluputkan kita dari keadaan yang tragis. Tuhan sedang menyelamatkan kita dari keburukan untuk kebaikan kita. Milikilah iman, karena Tuhan mau melihat iman. Iman itu adalah perbuatan. Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tercatat di dalam Roma pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Saya ajak Bapak Ibu sekalian melihat ayat-ayat ini. Ayat-ayat ini penting supaya kita memiliki iman, rajin berdoa, dan juga memiliki buah-buah roh, buah-buah pelayanan, buah-buah iman. Karena Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tercatat dalam Injil, kitab suci, Roma pasal 2, ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Ada tertulis firman Tuhan Yesus, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah loh, apa yang kau tabur, itu pula yang akan engkau tuai. Saya ulang ya, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Maka ketika Ia datang, Ia mencari adakah iman di bumi. Iman itu perbuatan, adakah tindakanmu. Kalau engkau percaya engkau beriman, maka engkau bertindak sebagai orang yang beriman. Kalau engkau berkata engkau diberkati Tuhan, maka hidupmu diberkati Tuhan. Kalau engkau berkata jadilah berkat, maka engkau mau memberkati orang. Bukan hanya lip service, bukan hanya omong-omong saja. Iman itu bukan omong-omong, iman itu tindakan, iman itu perbuatan. Dan perkara di belakangnya yang mensukseskan adalah Tuhan. Ingat kisah Nuh. Ketika dia membangun bahtera di atas gunung, tempat yang tinggi, dia bertindak setiap hari. Dia mulai kumpulkan kayu-kayu, dia mulai bentuk, dia mulai bangun bahtera itu. Iman itu adalah tindakan, iman itu adalah perbuatan, dan Tuhan melihat perbuatan iman di bumi anak-anaknya yang mengaku orang Kristen. Marilah kita beriman, karena janji Tuhan ya dan amin. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kalau engkau percaya Tuhan Yesus, maka milikilah iman dan hidupilah itu. Ayat 7. Janji Tuhan luar biasa banget ini. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Ketik rame-rame, tekun berbuat baik. Sekali lagi, tekun berbuat baik. Saudara ketik sambil ucapkan. Ya. Tekun berbuat baik. Ini adalah ciri orang beriman kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau dia imani salah, maka dia pasti sesuai ajarannya. Kalau ada orang tekun berbuat jahat, imannya salah. Tapi ajaran cinta kasih Tuhan Yesus adalah tekunlah berbuat baik. Jadi jangan cuma omong-omong ya, tapi kita dihidupin, kita menjalankan, kita mengamalkan kehidupan yang baik. Tekun berbuat baik. Puji syukur, puji Tuhan, ya. Mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Iman itu perbuatan. Ketika rame-rame, iman itu perbuatan. Yes, saat engkau berkata orang beriman, maka dunia mau melihat perbuatanmu. Lebih baik satu tindakan yang nyata daripada 1000 kata-kata tapi tanpa perbuatan.
Lebih baik satu tindakan nyata yang berdampak membuat orang bisa merasakan daripada engkau pakai speaker, pakai apa itu, pengeras suara, pakai mikrofon dengan suara besar-besar, tapi engkau tidak punya perbuatan. Perbuatanmu berbicara lebih keras daripada kalimat kencang yang engkau ucapkan. Tuhan Yesus berjanji kepada setiap kita hidup yang kekal, hidup yang mewarisi kedamaian di sorga. Dunia ini fana, dunia ini sementara. Tuhan berkata, terimalah aku sebagai juru selamatmu. Aku akan ampuni dosamu. Aku akan ubah engkau. Seperti Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia bukan hanya dokter. Dia bukan hanya hakim yang adil. Dia bukan hanya pembelamu. Dia juga seorang pemulung. Tahukah saudara, pemulung itu apa? Orang yang kerjanya mungut-mungut sampah. Untuk apa? Untuk dia jual kiloan, lalu didaur ulang. Tuhan Yesus bukan hanya Raja Mulia datang ke kandang domba. Tuhan Yesus bukan hanya tabib yang ajaib. Tuhan Yesus juga adalah seorang pemulung. Sampah apa yang dipulung oleh Tuhan Yesus? Saya. Sampah masyarakat. Manusia berdosa. Pesakitan. Yesus Tuhan, Raja yang menghamba. Dia pungut saya. Dia daur ulang saya. Dan hari ini, sekalipun saya dalam ketidaksempurnaan, masih banyak kelemahan dalam tubuh manusiawi Andi Simon ini. Tapi karyanya sempurna dalam pribadi yang tidak sempurna ini. Tetap berharap kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan berkata, aku sudah memegang engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan merebut engkau. Kalau dirimu saja dia pegang kuat, masakan janjinya dia tidak genapin. Yang tercatat di dalam satu ayat lagi ya. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28. Ayat-ayat ini powerful banget. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Yohanes 10 ayat 28. Bagikan ayat-ayat ini juga bisa menjadi penginjilan efektif bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus, supaya mereka bisa oleh anugerah Tuhan, urapan Roh Kudus, membuka hatinya, mereka menerima hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 28 ada tertulis, Tuhan Yesus berkata, aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti hanya dalam Yesus ada kepastian. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan. Hanya dalam Yesus ada kepastian. Aku pasti memberikan hidup kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Pasti. Dalam Yesus ada kepastian. Ketika rame-rame, dalam Yesus ada kepastian. Dalam Yesus ada hidup yang kekal, di luar Yesus binasa. Karena hanya Yesus yang menjamin hidup kekal kepada setiap orang yang datang kepadanya. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan bisa merebut mereka dari tangan Yesus. Firman ini pasti menguatkan setiap kita. Menjadikan saudara orang percaya yang hidup dalam janjinya. Jangan ragu, jangan bimbang, pegang janjinya. Karena Tuhan bukan manusia yang berdusta. Tuhan yang berjanji, Tuhan genapi janjinya. Apa yang mustahil bagimu?
engkau percaya, imani sungguh-sungguh, engkau akan melihat perkara-perkara mustahil itu menjadi mungkin dalam hidup saudara sekalian. Amin. Buat firman Tuhan. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur firman ini menjadi rema bagi setiap kami. Dan saya berdoa bagi setiap mereka yang dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi sakit, dalam kondisi sedang terlelah, dalam kondisi mereka sedang dalam pergumulan yang begitu tebal, sampai hidup mereka terasa gelap, beban berat yang begitu sulit, masalah ekonomi, mereka yang terjatuh, terjerat pinjol, mereka yang hidup di dalam dosa, ikatan-ikatan dosa. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian bagi engkau yang membutuhkan lawatan Tuhan. Angkat tangan Bapak Ibu yang terkasih. Karena doa setelah ini akan melepaskan engkau dari keadaanmu yang buruk, keterikatanmu, dan engkau akan mengalami kasih Tuhan. Termasuk engkau yang terpuruk oleh kadar penyakit, masalah rumah tangga, seolah-olah ada api dalam keluargamu, tidak ada ketenangan, engkau akan mengalami damai sejahtera setelah doa ini. Angkat tangan Bapak Ibu terkasih. Oh, praise God forevermore. Glory, glory, glory to God. Setiap tangan yang terangkat, dengarkan ini. Firman Tuhan, imani. Janji Tuhan, ucapkan. Dan engkau percayai. Maka setiap tangan yang terangkat, karena firman Tuhan sudah diberitakan, firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan. Maka setiap mereka, pribadi-pribadi yang dikasih oleh Tuhan Yesus, terimalah kelepasanmu, kesembuhanmu, pemulihanmu, kemenanganmu dari situasi-situasi yang buruk yang kau hadapi saat ini. Dalam nama Yesus. Free. Dan hiduplah baru. Damai sejahtera bagimu.